Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adama Diva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project aplikasi presensi berbasis GVS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat perbaikan di halaman depan pengajuan izin gitu ya, yaitu di bagian buttonnya seperti ini. Yang tadinya si button ini dia langsung masuk ke halaman formnya, tapi sekarang di sini kita munculkan pilihan kita mau mengajukan jenis pengajuan izin yang mana ya, apakah izin absen atau mau sakit atau mau izin cuti seperti itu ya. Dan di kemarin di kode buttonnya tersebut ini sudah dibuatkan ini ya, routingnya ya, routingnya. Cuman di sini kita akan rubah ya. Ini karena saya mengambil kodenya dari aplikasi saya sebelumnya. Nah, jadi kita akan supaya nanti ini si aplikasi ini mungkin ke depannya itu akan lebih kompleks lagi. Jadi kita akan bikin masing-masing menu ini ke dalam ke dalam kontrolernya masing-masing ya. Karena sebelumnya kan kita masukin semua menunya itu kan di presensi controller ya. Semuanya itu di presensi controller. Nah, sekarang kita akan buatkan kontrolernya masing-masing ya. Untuk izin absen satu controller, untuk yang sakitnya pun kita akan bikin kontrolernya gitu ya. Kemudian untuk yang cuti pun sama gitu ya. Nah, sekarang untuk di video kali ini kita akan membuat form ya, membuat form untuk pengajuan izin absen atau izin tidak hadir gitu ya. Izin tidak hadir karena bukan sakit atau bukan cuti, tapi ya memang tidak hadir gitu ya, karena ada keperluan misalnya ada nikahan atau misalnya lagi liburan. Nah, itu bisa mengajukan izinnya di sini ya, di izin absen. Oke, nah di sini untuk routingnya ya, untuk routingnya atau untuk alamat linknya ini kita akan rubah menjadi sepertinya izin absen gitu ya, izin absen aja. Kemudian di sini untuk yang sakit kita ganti menjadi sakit, kemudian atau izin sakit gitu ya, izin sakit. Kemudian untuk yang ini izin cuti aja ya. Oke, seperti ini aja ya supaya lebih simpel. Kemudian kita akan bikin controllernya dulu ya. Yang pertama kita akan bikin controller izin. Berarti di sini kita bikin nama controllernya izin controller aja ya. Oke, berarti di sini kita gunakan perintah php artisan make controller izin absen controller gitu ya. Oke, di sini successful ya, successful berarti di sini harusnya sudah muncul ya di bagian http controller izin absen controller. Oke, kalau sudah kita buka yang file izin controllernya ya, izin controllernya kita buka. Mananya izin controller ya. Nah, izin controller kita buka, kita bikin sebuah metode namanya public function ini namanya create ya, create gitu ya. Namanya create, kemudian kita akan mereturn sebuah view. View-nya itu tentunya form ya, form yang akan kita gunakan untuk mengajukan izin tidak hadir gitu ya. Nah, formnya itu akan kita buat di folder izin aja. Oke, nanti kita akan bikin folder namanya izin, kemudian nama filenya create gitu ya. Nah, kemudian kita bikin view-nya langsung ya, bikin view-nya di sini kita bikin folder baru namanya izin gitu ya. Kemudian di dalam izin itu kita bikin sebuah file namanya create.blade.php gitu ya, create.blade.php. Kalau sudah kita tinggal bikin routingnya dulu ya, kita bikin rootnya dulu, kita masuk ke web.php. Nah, kemudian di sini di paling bawah kita kasih komen aja di sini izin absen misalnya. Kemudian kita bikin root di sini, rootnya itu get ya. Kemudian di sini tadi apa? Rootnya itu adalah izin absen ya, izin absen. Nah, izin absen ini dia link izin absen ini dia akan kita arahkan ke izin controller. Nah, izin controller, kemudian metode yang akan kita jalankan adalah metode create. Nah, itu ya. Kalau sudah kita coba tes dulu ya. Kita coba tes. Nah, di dalam create-nya ini atau di dalam create.blade.php-nya kita tulis saja ini halaman
halaman form pengajuan izin gitu ya. Oke. Kalau sudah kita coba reload. Oke, kita coba reload. Kemudian kita masuk ke halaman izin, Kemudian di sini, nah di tombol ininya kita klik add, kemudian kita pilih izin absen. Nah, harusnya dia sudah masuk ke halaman. Nah, di sini kenapa dia balik lagi ke sini? Oke, mungkin ada yang salah. Kita masuk lagi ke izin. Kita klik, kita coba refresh dulu ya. Kita coba refresh. Oke, kita coba refresh, kita klik add. Nah, di sini kalau kita lihat ininya udah ya. Nah, di sini kalau kita lihat nih di ujung sini untuk rootnya sudah ke /izin absen ya. Nah, sekarang kita coba klik. Nah, di sini kenapa dia masuknya ke dashboard? Oke, kita salah nyimpan ininya ya. Kita salah simpan si rootnya. Harusnya di ini ya, harusnya di middleware karyawan. Yang ini ya, harusnya disimpan di middleware karyawan. Oke, mohon maaf. Nah, kita simpan di sini. Kita coba reload lagi. Kemudian kita masuk ke halaman izin. Kemudian di sini kita klik add, kemudian pilih izin absen. Gitu ya. Nah, di sini dia langsung diarahkan ke si halaman tadi ya, halaman create yang ada di dalam izin controller ya, Ini halaman pengajuan izin. Oke, sekarang kita akan buat halaman untuk pengajuan form izinnya ya. Kita tinggal copy paste saja sebenarnya. Copy paste dari file yang form pengajuan sebelumnya, yang ada di mana? Yang ada di presensi ya. Kalau nggak salah di sini ada izin sakit gitu. Oke, bukan yang ini, bukan izin sakit yang ini ya, tapi create izin kalau nggak salah. Nah, buat izin ya, di sini ada file buat izin.blade.php. Nah, ini copy paste saja semuanya ya. Kodenya copy paste, kita pindahin ke sini. Ke yang create.blade.php yang ada di dalam folder izin di sini. Oke. Kalau sudah kita coba reload. Nah, harusnya dia masuk ke halaman form yang sebelumnya ya, tampilannya. Nah, oke, sudah ya. Oke, ini kita hapus yang bagian ini, halaman form pengajuan izinnya kita hapus. Kita coba reload lagi. Oke, ini udah ya, tampilannya sama seperti halaman form sebelumnya, cuman kita akan modifikasi. Salah satunya kita akan hapus bagian izin atau sakit ini karena sudah otomatis di sininya yaitu adalah pengajuan izin absen ya, pengajuan izin tidak hadir gitu. Berarti di sini nggak perlu pilih lagi izin atau sakit karena karena kan tadi pilihannya itu ada ketika kita mengklik button tambah data tadi ya. Nah, kita mau buat form izin absen, sakit atau cuti gitu ya. Berarti di sini kita hapus yang bagian izin atau sakitnya. Nah, izin atau sakitnya kita hapus. Kemudian, nah di bagian sini ya, di bagian judulnya kita supaya membedakan antara izin absen, izin cuti dan izin sakit, kita judulnya pun bedakan ya. Kita akan bedakan juga judul atau page title-nya. Di sini kita buat form izin absen aja gitu ya. Oke, kemudian nah di sini kita akan buat 2 tanggal ya. Jadi kalau ini kan kita cuma 1 tanggal ya. Nah, bisa jadi kan ada kasus misalnya kita mau izin dari tanggal 1 sampai tanggal 3 misalnya, berarti kan 3 hari. Nah, kita kan nggak mungkin kalau misalnya kita harus input setiap hari pengajuan izinnya ya, supaya di HRD pun nantinya kan harus mengapprove tiap hari gitu ya. Nah, supaya nanti sekaligus aja misalnya diajukan di awal gitu ya. Misalnya kita ngajuin izinnya dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, kemudian nanti otomatis status dari tanggal 1 sampai 3 itu adalah izin gitu ya. Nah, jadi HRD pun hanya mengapprove 1 kali di awal saja seperti itu. Nah, di sini untuk tanggalnya kita rubah, untuk ID-nya kita rubah menjadi dari. Kemudian atau tanggal izin dari misalnya, tanggal izin dari. Untuk name-nya pun sama ya. Kemudian kita tinggal copy paste saja, copy paste, kemudian ganti darinya menjadi sampai. Nah, sampai seperti ini ya. Nah, kemudian untuk placeholder-nya ini jangan tanggal tapi dari dan sampai. Nah, seperti ini ya. Dari dan sampai. Oke, kalau sudah kita reload. Kita reload ya, kita coba refresh.
Nah, di sini untuk tadi si pilihan izin sakitnya sudah hilang ya, sudah hilang. Sekarang yang ada adalah tanggal dari dan sampainya gitu ya. Jadi nanti misalnya kita mau ngajuin izin dari tanggal 30 dari tanggal 1 misalnya 1 September sampai tanggal 3 September misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti ini tinggal diisi keterangannya. Cuma nanti kita tambahkan di sini perhitungan berapa harinya gitu ya. Perhitungan berapa harinya. Jadi ketika misalnya kita pilih di sini tanggal 1 sampai tanggal 3, otomatis nanti di sini muncul jumlah hari izinnya gitu ya. Nah, caranya kita tinggal masukin lagi di sini. Kita tinggal copy paste aja. Ya. Copy paste aja, kemudian di sini JML hari misalnya. Jumlah harinya, name, untuk name-nya pun sama, JML hari gitu ya. Kemudian di sininya placeholder-nya pun kita ganti menjadi jumlah hari aja seperti ini ya. Oke, kalau sudah, untuk keterangannya itu biarkan ya. Jadi ini alasannya mungkin atau keterangannya dia izinnya kemana gitu ya. Oke, di sini untuk judulnya sudah kita rubah, form izin absen gitu ya. Dan untuk perhitungan jumlah harinya gitu ya. Misalnya kita mau dari tanggal 1 sampai tanggal 3 misalnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 September, otomatis di sini harus muncul 3 hari gitu ya. Tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3. Berarti otomatis 3 hari ya. Nah, untuk perhitungannya di sini saya buatkan kodenya sudah supaya lebih cepat ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal copy paste saja, tinggal copy paste nih. Ya, tinggal copy paste. Nah, teman-teman ini tinggal copy dari notepad yang sudah saya share di link deskripsi atau di video sebelumnya sudah saya share juga ya. Nah, ini tinggal copy aja, masuk ke halaman ini. Masuk ke halaman create.blade.php-nya ya. Kemudian, nah, di bagian tanggal izin ini kita hapus tanggal izin. Nah, untuk form izinnya biarkan saja. Nah, untuk bagian tanggal izin ini kita hapus ya. Nah, tapi tidak perlu dihapus ya, karena ini untuk mengecek bahwa dia ngecek nih tanggal 1 sampai tanggal 3 ini dia sudah ada pernah melakukan izin belum. Jadi supaya tidak diinput 2 kali gitu ya. Jadi biarkan saja dulu seperti ini. Oke, biarkan dulu. Ini kita copy aja si kodenya di sini ya. Si kodenya di sini, di bawah si tanggal di date picker ini nih ya. Di sini ada fungsi atau function load jumlah hari ya, untuk menghitung jumlah hari dari tanggal dari sampai tanggal sampainya. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian sini ini ketika misalnya kita memilih tanggal, baik itu tanggal dari ataupun tanggal sampainya, nah maka dia akan menghitung si jumlah harinya gitu, jumlah hari dari kedua tanggal tersebut gitu ya. Oke, ini kalau sudah di copy paste. Nah, cuman yang kita rubah ini di sini nih. Ini kan ID-nya tanggal izin dari ya, berarti di sini juga kita harus rubah yang tadinya cuman dari aja, berarti kita rubah menjadi tanggal izin dari dan tanggal izin sampai. Nah, seperti ini ya. Kemudian juga di bagian sininya kita rubah menjadi tanggal izin dari dan tanggal izin sampai. Jadi ketika si tanggal izin dari ini atau tanggal izin sampai ini dirubah tanggalnya, maka dia akan menjalankan si fungsi menghitung hari ini, gitu ya. Yang kemudian hasilnya itu akan kita masukkan ke dalam si value JML hari ini ya. Nah, maka di sini kita juga rubah yang tadinya JML hari menjadi JML underscore hari. Ini samakan dengan ID yang ada di dalam formnya. Gitu. Nah, oke, kalau sudah, nah ini untuk yang ini kita nonaktifkan dulu saja ya, nonaktifkan dulu. Nanti kita akan perbaiki karena ada beberapa perubahan juga ya. Oke, kita ke bawahin aja dulu supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, kita save ya. Sekarang kita uji coba, kita coba reload. Nah, kita klik coba ya, misalnya saya mau izin dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 atau tanggal 4 misalnya ya. Nah, harusnya di sini muncul 4 hari gitu ya. Nah, di sini sudah muncul kan otomatis 4 hari. Kalau misalnya kita tanggal 3, nah dia otomatis menghitung dari tanggal 3.
menghitung otomatis 3 hari gitu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 September. Kalau misalnya 1 bulan, coba kita coba klik. Nah, ini kan otomatis 30 hari ya. Seperti itu. Jadi di sini ada jumlah harinya ya. Sudah ada jumlah harinya, atau misalnya kita tinggal tambahkan di sini supaya ada keterangan hari gitu ya. Nah, maka di sini dot value-nya kita tambahkan misalnya di sini kita bikin dulu variabel baru, misalnya variabel JML hari sama dengan difference in days ditambah 1 gitu ya. Tambah 1, kemudian nah di sini baru kita masukkan JML hari ditambah dengan ini ya, tambah dengan string hari seperti ini. Ya, kita coba. Oke, kita coba klik apakah berhasil atau tidak ya. Oke, nah di sini muncul ya 25 hari. Oke, muncul 25 hari. Oke, ini kita pakai spasi. Oke, kita coba reload. Oke, kemudian kita coba ini lagi ya. Kita klik. Nah, ini ada 6 hari gitu ya. Ada 6 hari, kenapa? Karena si tanggal sampainya belum diisi. Tapi kalau misalnya si tanggal sampai ini udah diisi, nah ini ada ya, muncul jumlah harinya seperti itu. Kemudian, nah supaya tadi tidak muncul none ya, muncul error none tadi. Nah, maka di sini kita bikin seperti ini, bikin if ya. If dari sama dengan if variabel dari sama dengan kosong, or variabel sampainya sama dengan kosong atau belum diisi ya, atau salah satunya ada yang kosong gitu ya, maka si jumlah hari ini JML hari ini sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0 else. Nah, baru kita gunakan, kalau misalnya dua-duanya sudah diisi, baru kita gunakan yang perhitungan menghitung jumlah harinya gitu ya. Nah, kita coba reload dulu. Salah ya, reloadnya di sini. Kita coba klik dari tanggal 1 sampai tanggal. Nah, ini kan kalau misalnya si tanggal sampainya belum diisi, maka di sini masih dihitung 0 hari. Gitu ya. Nah, kalau misalnya 1 hari ini tanggal 1 doang, berarti tanggal sampainya harus sama dengan si tanggal darinya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 1, maka dihitung 1 hari. Seperti itu ya. Oke, nah supaya tidak error lagi, jadi di sini gitu ya, kita validasi misalnya ketika kita kirim, nah ini harus benar-benar sudah diisi semuanya gitu ya. Jadi ada validasinya dulu sebelum kita nanti kirim datanya. Dikhawatirkan nanti misalnya kita lupa mengklik tombol mengklik si tanggal sampainya gitu ya, atau si keterangan yang nggak diisi, kemudian kita sudah klik kirim data. Nah, takutnya nanti error, maka kita akan validasi di awal atau kita akan antisipasi di awal. Artinya ketika kita kirim data, kalau misalnya si data ini masih kosong, maka kita akan bikin notifikasi ya. Nah, di sini kan sebelumnya kita sudah bikin validasinya juga ya. Cuman di sini karena kita ada beberapa perubahan, salah satunya adalah si yang tadinya ini namanya tanggal izin, sekarang kita berubah menjadi tanggal izin dari, maka di sini ada beberapa penyesuaian. Yang pertama, nah otomatis kita rubah ya, di sini tanggal izin dari. Nah, maka di sini juga kita rubah ID-nya menjadi tanggal izin dari. Kemudian tanggal izin sampai ya. Seperti ini. Kita akan cek, kita akan melakukan pengecekan terhadap semua form yang kita inputkan ya. Nah, status, karena status tadi kita hapus ya, yang izin atau sakitnya kita hapus karena pemilihannya itu sudah kita masukkan di awal ketika kita klik tombol tambah data, maka kita tidak perlu lagi statusnya. Oke, kemudian untuk jumlah hari, karena dia hasil perhitungan dari sini, jadi cukup memvalidasi si tanggalnya saja, tidak perlu dengan si value jumlah harinya. Oke. Kemudian keterangan, nah cukup segini ya. Jadi kita akan memvalidasi si tanggal izin darinya, tanggal izin sampainya, keterangannya itu harus benar-benar sudah diisi gitu. Nah, di sini kita lakukan pengecekan kalau misalnya tanggal izin darinya atau tanggal izin sampainya kosong, nah maka muncul
tanggal harus diisi gitu ya, maka muncul error tanggal harus diisi. Kemudian karena status sudah tidak kita gunakan, kita hapus saja. Oke, seperti ini. Oke. Nah, keterangan ya. Nah, untuk keterangan, jadi kalau kemudian setelah misalnya kalau di sini sudah terisi, otomatis dia akan melakukan pengecekan yang kedua, yaitu kita ngecek si form keterangannya sudah diisi atau belum. Kalau misalnya masih kosong, maka muncul notifikasi keterangan harus diisi. Gitu ya. Kita coba reload. Kita coba klik izin tanggal 1 misalnya. Si sampainya kosong nih misalnya ya, kemudian kita nggak sengaja klik kirim. Nah, dia akan otomatis muncul ya, tanggal harus diisi. Nah, di sini masih kok, karena di sini yang sampainya masih kosong. Atau misalnya salah satunya kosong, atau misalnya yang darinya ya, tanggal darinya kosong nih. Tadi kan tanggal sampainya yang kosong. Misalnya kita cuma ngisi tanggal sampainya aja, si tanggal darinya kosong. Ini tetap tanggal harus diisi. Muncul notifikasi seperti itu ya. Kemudian contoh kita isi saja dari tanggal 1 sampai tanggal 3 misalnya ya. Oke, nah ini 3 hari. Kemudian keterangannya ini kosong nih. Kalau kita kirim, kalau misalnya keterangan kosong, harusnya muncul notifikasi keterangan harus diisi. Seperti itu ya. Jadi itu untuk validasinya seperti itu ya. Nah, nanti akan masuk ke setelah si validasinya selesai, nanti ke nextnya itu kita akan membuat atau menyimpan data ini ke dalam database. Tentunya nanti ada penyesuaian lagi di dalam tabel si pengajuan izinnya seperti itu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk proses simpan datanya itu di next video. Jadi untuk video kali ini cukupkan sekian gitu ya, sampai ke pembuatan form izin absennya. Nanti untuk proses simpan datanya akan kita lakukan atau akan kita buatkan di next videonya. Oke. Itu saja, terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.